Adik, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya membuat buku besar berdasarkan data yang ada. Jadi seperti pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa kita akan lanjut dengan belajar praktik membuat buku besar. Nah, untuk bisa membuat buku besar, ya, kita wajib memiliki data. Yang pertama adalah jurnal. Jadi di sini sudah ada jurnal lengkap untuk soal nomor 9. Mudah-mudahan adik-adik sudah membuat. Dan saya akan kirimkan nanti, walaupun dalam soal tersebut tidak muncul ada neraca saldo, supaya kita menggampangkan dalam belajar, seolah-olah restoran Made Bagus memiliki neraca saldo. Itu per tanggal 31 Agustus 20XX. Saldonya ada kas, bank, piutang, dan seterusnya sampai modal. Jadi kalau kita perhatikan di sini, yang dimaksud dengan neraca saldo, isinya pasti berkepala 1, 2, dan 3 saja. Ya, isinya adalah kepala 1, kepala 2, kepala 3. Karena saldo. Nah, bagaimana sih cara membuat buku besar? Ingat, pastikan bahwa dalam membuat buku besar, walaupun ada ratusan nomor akun, nama akun, tetapi yang kita buat hanya yang ada nilainya saja, ada transaksinya saja. Contoh, di sini ada kas sampai dengan modal itu ada 9 nama akun, di neraca saldo ada 9 nama akun, lalu kita lihat yang di jurnal, ada berapa nama akun yang digunakan. Ada kas. Pertama, di jurnal ada kas nggak? Kita lihat. Oh, ternyata ada kas di sini. Berarti kita hitung 1. Kalau hanya ada di neraca saldo saja, kita hitung 1. Ada di jurnal saja, kita hitung 1. Ada di dua-duanya, kita hitung 1 juga. Kenapa? Karena sama-sama kas. Ada kas, ada bank, dan lain sebagainya. Ada 9. Lalu kita perhatikan di sini. Ada bank, sini ada, nggak usah dihitung. Modal, ada juga modal, nggak usah dihitung. Mesin peralatan, utang, bank, persediaan makanan, persediaan minuman. Di sini belum ada, berarti kita hitung. 9, 10, 11 berarti. Ada 11. Ada nggak lagi yang lain? Tidak ada. Berarti kita akan membuat 11 buku besar. Dari mana datangnya? Ada di neraca saldo jumlahnya 9. Di jurnal kita dapatkan lagi yang baru sebanyak 2 nama akun. Ada 2 nama akun yang baru, yaitu persediaan makanan dan persediaan minuman. 131 dan 132. Ingat, dalam membuat buku besar kita harus membuatnya berurutan. Dari nomor akun yang paling kecil paling atas, berarti kas, bank, piutang, persediaan makanan, persediaan minuman, gedung, mesin, kendaraan, utang jangka panjang, modal. Itu yang harus kita buat. Jadi, persediaan makanan dan minuman ini nanti akan kita masukkan di antara piutang dan gedung. Itu yang harus kita buat di sini. Baik, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita akan belajar membuat buku besar kas. Karena kas yang pertama. Di nama akun kita tulis kas. Di nomor akun kita tulis 111. Sesuaikan dengan ini. Kas 111. Ingat, baik kolom debit maupun kolom kredit kita tulis dia tahun dan tanggal. Sini juga sama. Maaf, tahun dan bulan. Nah, pertama kali kita membuat buku besar, kita lihat dulu neraca saldo. Di neraca saldo ada kas enggak? Kita lihat, oh ada. Posisinya di mana? Di debit. Berarti kita akan menulisnya di
debit. Kita mulai dari tanggal dulu. Tanggalnya adalah ingat, kita membuat buku besar ini berdasarkan data transaksi, yaitu September 20XX. Ini adalah hasil akhir dari proses laporan keuangan, khususnya neraca, di akhir bulan pada bulan sebelumnya. Ini dia. Jadi dia akan selalu dibuat akhir bulan, 31 Agustus. 31 Agustus akan masuk sebagai saldo awal pada 1 September bulan berikutnya. Ingat itu. Jadi yang dibuat di sini adalah tanggal 1. Kita buat tanggal 1. Kenapa? Karena datanya berasal dari 31 Agustus di bulan sebelumnya. 31 Agustus 20XX. Kita buat tanggal 1. Karena kita mengambil datanya dari saldo, ingat, karena kita mengambil datanya dari saldo, maka yang ditulis di kolom keterangan adalah saldo. Karena kita ambil datanya juga dari saldo, maka yang ditulis di kolom rep-nya adalah berasal dari bulan berapa dan tahun berapa saldo tersebut. Berarti yang ditulis di sini adalah Agustus 2000 atau 2 Agustus 20XX. Lalu jumlahnya berapa? Jumlahnya kita sesuaikan, 35 juta. Kita tulis 35 juta. Sudah? Nah, karena sudah, ingat, setiap adik-adik sudah membuat atau sudah dimasukkan datanya ke buku besar, supaya adik-adik tidak bingung nanti ini sudah dimasukkan atau belum, berarti kasnya kita kasih tanda di sini. Kita kasih tanda. Adik-adik boleh kasih tanda rumput. Ingat, rumputnya yang kecil aja, jangan rumput gajah ya, nanti kebesaran. Atau adik-adik kasih stabilo dia, berwarna. Ya, kasih stabilo. Berarti kasnya sudah kita input datanya. Kalau di sini sudah, kita lanjut sekarang ke jurnal. Lihat di jurnal, tanggal berapa ada kas. Lihat. Oh, ada tanggal 27. Posisi kasnya ada di kredit. Berarti kita tulisnya di kredit. Ya, tanggal 27. Berarti di sini kita tulis tanggal 27. Tanggal 27. Ingat, kalau kita mengambil datanya dari jurnal, maka yang ditulis di kolom keterangan adalah yang menjadi lawannya dia pada jurnal tersebut. Yang dimaksud dengan lawan di sini adalah debit lawannya kredit, kredit lawannya debit. Jadi kalau kasnya ada di kredit, kita lihat lawannya yang ada di debit. Ada kendaraan, berarti kendaraan yang kita tulis di sini. Kita tulis kendaraan. Rep-nya yang kita tulis adalah nomor jurnal, karena kita ngambil dari jurnal ya. Ini jurnal, kita ngambil dari jurnal, maka yang ditulis adalah nomor jurnal 9 Romawi titik 8. Nilainya berapa? Yang dimasukkan adalah nilai dari kas. Karena kas yang kita buat buku besarnya. Jadi nilai kasnya adalah 15 juta. Jadi nilai kas yang kita masukkan di sini. Walaupun yang ditulis kendaraan, tetapi yang kita bayar menggunakan kas hanya 15 juta. Jadi nilai kasnya yang kita masukkan. Kas 15 juta masuk di sini. Lalu kita cek. Kalau sudah seperti biasa, ini kita kasih tanda dulu. Kita tandai dia supaya kita paham bahwa data ini sudah kita input datanya. Ya. Jadi, kalau sudah tidak ada lagi, ini sudah lengkap, ini sudah lengkap, sudah kita masukkan. Nah, ingat, setiap buku besar akan memiliki jumlah. Jumlah baik yang di debit maupun yang di kredit.
Ada jumlahnya di debit, ada jumlahnya di kredit. Kita tulis. Dalam menulisnya harus dalam satu baris supaya rapi. Kita tulis jumlahnya. Debitnya kita jumlahkan, kreditnya kita jumlahkan. Pada video sebelumnya disebutkan bahwa setiap buku besar memiliki satu SM. Jadi satu buku besar memiliki satu SM. SM-nya bisa di debit, bisa di kredit, tergantung dari buku besar yang kita buat termasuk kelompok apa. Nah, yang kita buat di sini adalah kas. Kas termasuk kelompok apa? Aktiva. Dari mana kita tahu? Nomor akunnya dimulai dari angka 1. Berarti SM-nya harus di debit. Jadi kita tulis SM-nya di debit. Cara mencari SM debit bagaimana? Jumlah debit dikurangi dengan jumlah kredit. Ya. Jadi kita tulis di sini sama dengan ya. Kita tulis sama dengan ini dikurangi ini. Hasilnya adalah 20 juta. Jadi hasilnya 20 juta. SM-nya 20 juta. Jadi karena SM-nya kita tempatkan di debit, karena dia termasuk kelompok aktiva berkepala 1, cara mencari SM-nya adalah jumlah debit, ini debit, jumlahnya ini, jumlah debit dikurangi dengan jumlah kredit, hasilnya SM di debit. Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan ke yang kedua. Kita akan membuat buku besar bank. Jadi kita buat buku besar bank. Masukkan dulu datanya, formatnya. Oke. Bank. Kodenya 112. Kita lihat ada bank di neraca saldo. Posisinya di debit. Berarti kita tulis dulu seperti biasa. Bulan, tahun, debit kredit. Bulan, tahun, debit kredit. Karena posisi banknya ada di debit, kita akan menulisnya di debit. Ya, yang ditulis adalah tanggal 1 karena dia berasal dari saldo. 1 kita ambil dari neraca saldo, yang ditulis adalah saldo. Rate-nya Agustus 20XX. Jumlahnya 115 juta kita tulis. Oke. Karena sudah, kita kasih tanda lagi. Berarti dia sudah kita input datanya. Kita kasih kita kasih stabilo dia. Kita kasih stabilo. Kita warnain. Di banknya yang di neraca saldo sudah diinput. Lanjut sekarang kita lihat jurnalnya. Di jurnal kita perhatikan tanggal 2 ada bank, posisinya di debit. Berarti kita akan menulisnya di debit tanggal 2, tulis tanggal 2. Tanggal 2, posisinya debit. Yang ditulis adalah yang menjadi lawannya dia. Kalau bank di debit, lawannya di kredit apa? Modal. Yang ditulis adalah modal. Berasal dari mana? Ingat, nomor jurnalnya berarti 9 Romawi titik 1. Nilainya berapa? Nilai banknya kita lihat 300 juta. Kita tulis 300 juta. Kalau sudah, seperti biasa, kita kasih tanda kuning. Ya, terserah adik-adik. Mau warna kuning, merah, hijau, biru. Ya, adik-adik kalau nanti hijaunya meletus ya. Oke. Lanjut, setelah tanggal 2, tanggal berapa lagi ada bank? Tanggal 7.
Posisi banknya di kredit, berarti kita tulis di kredit. Ini kredit. Kita lihat, tulis tanggal 7. Yang ditulis adalah mesin dan peralatan, karena lawannya adalah mesin dan peralatan. Repnya 9 Romawi titik 3. Kita tulis 9 Romawi titik 3. Jumlahnya 40 juta. Ini nilai banknya 40 juta. Kita tulis. Dan seterusnya. Nah, nanti adik-adik bisa lanjutkan. Oke. Tanggal 11 ada bank. Tempatnya di debit. Tulis tanggal 11. Maaf. Tanggal 11. Yang ditulis adalah modal. Berasal dari 9 Romawi titik 4. Nilainya banknya adalah 200 juta. Tulis 200 juta. Kita kasih lagi dia tanda kuning. Oke. Lalu kita lihat lagi tanggal 17. Posisi banknya ada di kredit, berarti kita tulis di kredit. Tanggal 17. Apa lawannya? Nah, kalau lawannya ada 2 bagaimana, Pak? Kita tulis dua-duanya. Karena banknya ada di kredit, lawannya adalah yang di debit. Kalau di debit ada 2, dua-duanya kita tulis. Kita tulis dua-duanya. Persediaan makanan, persediaan minuman. Repnya kita cukup tulis satu saja. 9 Romawi titik 6. Jumlahnya gimana? Adik-adik boleh tulis sekali 10 juta atau lebih baik lagi adalah menulisnya sesuai dengan data yang ada di sana. Anda boleh menulisnya 10 juta karena nilai banknya 10 juta atau 5 juta 5 juta. Boleh. Jumlahnya tetap sama adalah 10 juta. Silakan. Kalau sudah seperti biasa, kita kasih tanda. Pastikan. Lalu, tanggal 21, banknya ada di kredit. Kita tulis lagi di kredit, tanggal 21. Ya, lawannya adalah utang. Kita tulis utang. Kode akunnya 9 Romawi, maaf, kode repnya adalah 9 Romawi titik 7. Kita tulis. Nilainya 15 juta, kita tulis. Seperti biasa, kasih warna. Bahwa itu menandakan sudah di input datanya. Ada lagi nggak? Kalau sudah tidak ada, berarti kita jumlahkan. Debitnya kita jumlahkan, kreditnya kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Ya. Ingat, kalau dia kelompok aktiva, ingat berkepala 1, berarti SM-nya ada di debit. Jadi kita tulis SM-nya di debit. Cara mencari SM debit bagaimana? Masih ingat tadi adalah jumlah debit dikurangi dengan jumlah kredit. Ya. Jumlah debit dikurangi dengan jumlah kredit. Jadi 615 juta dikurangi 65 juta. Maka hasilnya adalah 550 juta. Oke. Nah, ini adik-adik harus buat seterusnya. Jadi saya kasih contoh 2 saja. Kas sama bank, selanjutnya ada adik yang buat. Ingat, berarti selanjutnya kita akan membuat piutang. Lalu ada, ingat tadi ya, persediaan makanan, persediaan minuman, ada gedung, mesin peralatan, kendaraan, utang jangka panjang, modal. Itu yang adik-adik harus buat. Ya, perhatikan ya. Jadi, apabila adik-adik sudah benar dalam membuat buku besar, benar dalam menempatkan SM, maka selanjutnya kita bisa membuat neraca percobaan. Jadi, siklus akuntansi selanjutnya setelah buku besar adalah neraca percobaan. Ingat, membuat neraca percobaan
datanya berasal dari buku besar. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya saya sudah buatkan ini. Saya sudah buatkan ya. Jadi kalau kita perhatikan, kasnya di sini 20 juta di debit. Dari mana datangnya? Kita lihat ledgernya. Ada buku besarnya. Kas 111 ada SM 20 juta di debit. SM-nya di debit. Jadi caranya membuat adalah nomor akunnya berapa, ingat kita membuatnya berurutan, apa nama akun atau nama rekeningnya, lalu SM-nya berapa dan di mana tempatnya. Nah, karena kas tadi SM-nya ada di debit, ya, SM-nya ada di debit 20 juta, maka di neraca percobaan akan ditulis di debit 20 juta. Buku besar bank, kodenya 112. SM-nya ada di debit 550 juta, maka dia juga akan dimasukkan. Bank SM-nya di debit 550 juta. Sampai nanti adik-adik selesai membuat modal, baru dijumlahkan. Debit dan kredit, kalau benar, jumlahnya pasti seimbang. Baik, itu dulu dari saya. Silakan dikerjakan. Ingat, ada batas waktu, semakin cepat semakin baik. Sebelum nanti kita UTS, ya, tolong dipelajari baik-baik, tonton terus videonya, ya, jangan sampai Anda bingung. Kalau bingung, masih ada saya, silakan Anda chat saya di WA grup atau pribadi silakan. Baik, selamat malam, selamat belajar.